Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia dengan NIM 2311087. Di sini saya ingin memenuhi tugas Ibu Utin. Langsung saja ke jawaban yang pertama, yaitu saya akan menjawab jawaban soal pertama, yaitu pendidikan tentu akan mengalami perubahan signifikan dengan semakin berkembangnya teknologi, terutama dalam hal kecerdasan buatan atau biasanya disebut dengan AI. Seperti yang dibahas dalam forum tersebut, AI diperkirakan akan melampaui kemampuan manusia dalam berbagai tugas, dan pendidikan adalah salah satu sektor yang akan terdampak secara mendalam. Dalam konteks pendidikan, AI biasa memengaruhi berbagai aspek, mulai dari pengajaran pembelajaran hingga administrasi pendidikan. Secara teoris, AI dapat diimplementasikan untuk personalisasi pembelajaran atau personalized learning. Di setiap peserta didik mendapatkan materi yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Ini sangat relevan dengan konsep teori pembelajaran konstruktivisme yang menekankan pentingnya pengalaman belajar yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik AI. Dalam hal ini, dapat berperan sebagai alat untuk menilai kemampuan siswa secara real time dan memberikan materi atau latihan yang tepat sesuai kebutuhan mereka. Selain itu, AI juga meningkatkan efektivitas evaluasi dengan cara yang lebih objektif dan cepat. Pembelajaran jarak jauh atau blended learning yang semakin populer juga sangat mendukung integritas AI. Kemungkinan pembelajaran yang lebih fleksibel dan terjangkau. Lanjut untuk soal yang kedua, yaitu apakah metode role play dan storytelling masih relevan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI? Langsung saja saya jawab, yaitu pada kurikulum Merdeka dan generasi Alpha, metode role play dan storytelling memang merupakan metode yang sudah lama digunakan untuk pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI dan budi pekerti. Dalam konteks kurikulum Merdeka yang lebih mengedepankan pembelajaran berbasis kompetensi, penguatan karakter, serta kedekatan dengan konteks kehidupan peserta didik. Kedua metode ini tetap relevan dan bahkan bisa semakin diperkuat. Generasi Alpha, yang dikenal dengan sebagai generasi yang tumbuh dengan teknologi canggih, memiliki preferensi belajar lebih interaktif dan berbasis pengalaman. Oleh karena itu, roleplay dan storytelling sangat sesuai karena metode ini menguatkan pembelajaran yang aktif dan kontekstual. Dalam roleplay, siswa dapat berperan langsung dalam skenario yang menggambarkan nilai-nilai agama, seperti bersikap jujur, berempati, atau membantu sesama. Yang sangat relevan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Metode ini juga memungkinkan siswa untuk memahami konsep agama secara lebih mendalam melalui pengalaman langsung. Namun, dalam beberapa teori seperti teori sosial kognitif atau Albert Bandura yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar, kita harus mempertimbangkan bahwa meskipun AI dapat menyokong pembelajaran individu, peran guru juga sebagai fasilitator dalam pembelajaran sosial tetap sangat penting. Pembelajaran dengan interaksi sosial, diskusi kelompok, dan pengalaman langsung tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh AI. Oleh karena itu, meskipun AI dapat merubah pendidikan secara signifikan, manusia terutama dalam konteks pengajaran yang holistik dan berbasis nilai-nilai masih sangat dibutuhkan. Sementara itu, storytelling dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan nilai-nilai agama dan moral kepada generasi Alpha dengan cara yang lebih menarik. Oleh karena itu AI tidak bisa menggantikannya meskipun dapat merubah pendidikan secara signifikan. Kita manusia bisa
pembelajaran dengan secara interaksi sosial atau diskusi kelompok dan pengalamannya langsung. Sementara itu, storytelling dapat menjadikan sarana efektif untuk menyampaikan nilai-nilai agama dan moral kepada generasi alba dan dengan cara yang lebih menarik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.